Perkenalkan, nama saya Martina Widyapsari, SSI MSc. Saya adalah dosen Prodi Teknologi Pangan, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nasional Karangturi Semarang atau yang kami sebut Unkartur. Saya telah bekerja di Unkartur sejak 2020 dengan bidang keilmuan saya kimia pangan, khususnya adalah pangan fungsional. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu pangan fungsional yang merupakan mata kuliah wajib 2 SKS pada semester 2. Mata kuliah ini membahas tentang pertama berbagai konsep pangan fungsional, macam senyawa bioaktif, sifat fungsional serta serat pangan, mati resisten, produk prebiotik dan probiotik, simbiotik dan antioksidan, serta sifat fungsional asam lemak jenuh dan tidak jenuh, peptida bioaktif, dan gula alkohol. Kemudian ada pengembangan produk pangan fungsional serta khasiat pangan fungsional. Pada proses perkuliahan saya akan menggunakan metode DAI, yaitu Delivery Interaction and Assessment, di mana delivery ini adalah proses bagaimana saya menyampaikan perkuliahan sehingga diterima baik oleh mahasiswa. Kemudian materi yang saya berikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, keterampilan umum. Kemudian capaian pembelajaran lulusan diturunkan ke capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diturunkan kembali ke sub CPMK. Proses perkuliahan terbagi menjadi 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Pertemuan pada mata kuliah pangan fungsional berbentuk sinkronus dan asinkronus. CPMK pada mata kuliah pangan fungsional yang akan saya ampu antara lain mahasiswa mampu mengidentifikasi macam pangan fungsional, kemudian komponen bioaktif yang dimiliki bahan pangan, kemudian mahasiswa akan mampu memahami efek kesehatan pangan fungsional. Yang ketiga, mahasiswa mampu menentukan teknologi produksi berbagai pangan fungsional. Selanjutnya, pokok bahasan pada mata kuliah pangan fungsional ini antara lain yang pertama, pengantar pangan fungsional. Yang kedua adalah senyawa bioaktif pada pangan fungsional. Yang ketiga, sifat fungsional, antioksidan, serat pangan, dan pati resisten. Yang keempat, sifat fungsional, probiotik dan prebiotik. Yang kelima, sifat fungsional, gula alkohol, asam lemak fungsional, dan peptida bioaktif. Yang keenam, pangan fungsional dan penyakit degeneratif, serta yang terakhir, yang ketujuh, pengembangan produk pangan fungsional. Untuk menunjang perkuliahan tersebut, saya menggunakan berbagai literatur, antara lain teks dari Wildman et al. Berjudul Handbook of Nutraceutical and Functional Food. Kemudian yang kedua, buku pangan fungsional yang ditulis oleh Widyaningsih dan kawan-kawan. Kemudian Functional Food, Concept to Product dari Gibson et al. Selain itu, rujukan yang saya gunakan adalah bahan ajar yang sudah saya susun bersama tim dosen dan sudah ber-ISBN dan HKI dengan judul Pangan dan Gizi. Sebagai referensi penunjang dapat digunakan adalah artikel yang saya susun bersama tim dosen dan telah terbit pada jurnal Sinta 2 yang berjudul Pengaruh Lama Fermentasi Terhadap Aktivitas Antioksidan Minuman Fermentasi Kombucha Lengkuas Merah Alpinia purpurata. Semua referensi yang telah saya sebutkan sangat berkaitan dengan materi pangan fungsional, sehingga dapat saya jadikan sebagai model delivery dalam proses perkuliahan saya. Selanjutnya, kita masuk ke tahap interaktif, di mana interaktif ini adalah proses bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa guna mencapai capaian pembelajaran. Saya menggunakan metode Student Centered Learning sebagai metode pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan soft skill mahasiswa. Dengan Student Centered Learning ini, mahasiswa akan bekerja dengan berbagai aktivitas dalam mempelajari bahan pembelajaran, sehingga mahasiswa akan terlatih dan tertanam untuk mempunyai tanggung jawab dan terbiasa dengan proses pembelajaran.
Metode student center learning yang saya terapkan dalam mata kuliah pangan fungsional lain antara lain, pertama, small group discussion. Jadi biasanya saya menggunakan atau memberikan sebuah studi kasus, lalu saya membagi dalam kelompok kecil agar mahasiswa dapat secara kritis saling tukar pendapat, berbagai informasi dan pengalaman untuk memecahkan masalah. Kemudian dari small group discussion saya juga pernah melakukan bedah jurnal. Jadi kita akan mencari satu jurnal yang berkaitan dengan pangan fungsional, lalu kita telah bersama-sama di dalam grup tersebut. Yang kedua, discovery learning atau saya gunakan saat saya meminta mahasiswa untuk menemukan suatu kronologis permasalahan. Contohnya bagaimana pembuatan cookies yang mengklaim bahwa cookies tersebut tinggi serat pangan. Nah, nantinya di situ mahasiswa akan melakukan pengamatan sederhana, kemudian membuat ide literatur, mengumpulkan literatur, dan kemudian mendapatkan hipotesis yang akan diuji. Kemudian mempresentasikannya ke kelas ya, ke depan kelas ataupun bisa dalam juga bentuk video. Selanjutnya metode role play. Jadi metode ini saya gunakan saat saya memberikan tugas kepada mahasiswa untuk bermain peran. Misal bermain peran simulasi semacam FGD pada materi komunikasi informasi dan edukasi dengan sebuah perusahaan yang telah melaunching produk pangan baru tetapi memiliki klaim entah itu tinggi antioksidan, kaya serat pangan, ataupun bisa mengklaim dengan banyak kandungan probiotik dan probiotik. Nah, di situ nanti teman-teman mahasiswa bisa bergantian antara menjadi R&D ataupun menjadi quality controlnya ataupun bisa nanti menjadi sensors organoleptiknya. Nah, dan di situ peranan mahasiswa dalam role play. Adapun platform yang saya gunakan dalam berkomunikasi dengan mahasiswa yaitu Learning Management System dengan sia.unkartur.ac.id. SIA ini digunakan untuk absensi dan unduh materi serta melihat hasil penilaian. Yang kedua adalah menggunakan Google Classroom untuk memberikan feedback atas proyek-proyek yang mereka kerjakan. Selanjutnya tahap akhir yaitu assessment. Aspek assessment ini merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif. Indikator yang saya gunakan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kehadiran atau presensi sebesar 10%, kemudian ada tugas sebesar 10%, kuis 10%, kemudian keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi 10%, kemudian ada UTS sebesar 30% dan UAS 30%. Nah, dari hasil assessment yang saya lakukan ini memiliki harapan nantinya mahasiswa mengetahui proses penilaian secara transparan dan objektif sebagai nilai dari perkuliahannya. Kemudian penutup dari saya, itulah tahapan yang saya terapkan dalam proses pembelajaran mata kuliah pangan fungsional dalam bentuk DAI atau Delivery Interaction and Assessment, yang selanjutnya akan saya menampilkan proses pembelajaran di kelas secara luring. Selamat menyaksikan. Selamat siang teman-teman. Pada siang hari ini kita akan membahas mengenai pangan fungsional, yaitu makanan untuk kesehatan. Jadi apa saja nanti yang akan kita bahas pangan fungsional akan kita lihat di pertemuan hari ini ya, pertemuan pertama kita. Nah, kalau kita melihat dari fungsi pangan ya, teman-teman kalau berpikiran tentang fungsi pangan itu pasti pertama itu untuk mengenyangkan perut dulu kan ya. Pasti buat dahaga, buat mengenyangkan perut. Nah, tapi kalau kita melihat dari fungsional, kata fungsional itu yang pertama secara primer fungsi pangan itu pasti ya kebutuhan zat gizi. Zat gizi itu bisa dari makro dan mikro, protein, karbohidrat, lemak, kemudian mikronutrien yaitu dari segi vitamin. Nah, itu dari segi mikronutriennya. Secara primer fungsi pangan ini pasti tergantung juga nih umur kalian berapa, kemudian jenis kelaminnya apa,
kemudian fisik, berat tubuh, kegiatan kalian, ada yang sering olahraga, nah itu kan kebutuhan pangannya juga akan lebih besar daripada yang cuman tiduran gitu, semisal seperti itu. Nah ini pasti harus mendasari angka kecukupan gizi atau yang disebut AKG yang dianjurkan. Kemudian fungsi pangan yang kedua atau yang sekunder, itu kalian kalau makan rasanya nggak enak kan, mau apa enggak? Nggak mau kan? Pasti makan ya yang saya sukai, yang rasanya enak. Nah ini adalah fungsi pangan kedua atau yang secara sekunder. Dari segi organoleptik bisa diterima konsumen. Jadi kalian makan tuh juga enak. Nah yang ketiga ini atau yang tersier ini, nah ini nanti yang akan dikatakan kenapa pangan itu memiliki fungsional atau pangan fungsional. Yaitu karena bahannya tadi, selain dia memiliki kandungan gizi yang baik, yang cukup, kemudian dari segi cita rasanya oke, enak, diterima. Nah, yang terakhir secara tersier, dia mempunyai fungsi fisiologis tertentu bagi tubuh sehingga menyehatkan. Jadi ketika kita makan, ketika kita minum, itu tidak hanya membuat kita kenyang, tidak membuat kita lepas dahaga, tetapi ketika kita makan dan minum itu bisa menyehatkan, memberikan efek fisiologis ini tadi. Nah mungkin ada teman-teman yang pernah merasakan gitu ketika makan atau minum bahan pangan tertentu, terus kok jadi enak ya? Ada yang mau memberikan sarannya atau jawabannya? Ada yang mau? Yang lain? Ada enggak? Ya Stefani? Yang pernah saya rasakan itu minuman wedang jahe. Efeknya di tubuh menyehatkan dan menghangatkan tubuh. Itu kamu minumnya dalam kondisi apa? Apa pilek, apa sakit, atau radang tenggorokan, atau apa? Kedinginan. Kedinginan, Iya. oke. Mungkin ada lain? Kalau saya kunir asam. Kenapa tuh? Kalau lagi menstruasi kan minum itu jadi nyerinya perut ya. Oke, untuk perempuan ya. Iya. Oke. Nah, tadi dua contoh ya, teman-teman, ketika kita makan atau minum tadi ya, wedang jahe atau kunir asem tadi ya, loh kok saya merasakan efek yang oke nih. Dan nah, karena ini tadi kita ingat tersier ya. Tersier karena dia mengandung dalam wedang jahe atau kunir asam tadi mengandung senyawa bioaktif. Nah ini yang nanti menjadi titik paling krusial di pangan fungsional gitu. Kenapa dia fungsional ya? Dia ada senyawa bioaktif ini yang mempunyai peranan penting bagi kesehatan. Contohnya tadi kok si wedang jahe itu bisa ya menghangatkan atau bisa menjadi anti radang. Kenapa? Ya kalau orang dahulu kan cuman istilahnya ilmu titen tuh kayak ya ketika aku minum itu menyehatkan udah oke. Tapi nggak tahu tuh di dalamnya ada apa. Nah kita sebagai anak pangan, teknologi pangan itu harus ya bisa menggali. Oh ternyata ada senyawa bioaktif di dalam wedang jahe. Namanya apa? Oh gingerol. Nah si senyawa bioaktif gingerol ini yang bisa membuat atau memberikan khasiat sebagai antiinflamasi, anti radang, bahkan antioksidan. Nah itu kan menjadi efek kesehatan untuk kita itu. Nah kemudian secara definisi juga pangan fungsional ini kalau Badan POM itu menjelaskan bahwa bahan pangan tersebut bisa secara alami ataupun telah diproses mengandung satu atau lebih senyawa yang berdasarkan kajian dianggap memiliki fungsi fisiologis tertentu dan bermanfaat bagi kesehatan. Jadi bahan pangan tuh yang seperti apa? Lah yang mentah, misalnya umbi ya, umbi-umbian mentah bisa, atau yang buah-buahan ya, kalau umbi mentah jarang ya, pasti ada proses pengolahan direbus, nah itu masih oke. Jadi entah itu yang sudah mentah, entah itu yang sudah mengalami proses, tapi prosesnya juga yang tidak terlalu banyak ya, jadi cuma dikukus, direbus, nah prosesnya yang tidak terlalu paling rumit, nah itu bisa dikategorikan dalam pangan fungsional ini. Kemudian tadi si Badan POM juga menjelaskan karakteristik sensorisnya juga harus bisa diterima konsumen. Nah ini, dan yang terakhir tidak memberikan kontraindikasi dan tidak memberikan efek samping.
Nah ini ketika pangan fungsional itu ya tiga ini yang harus ditekankan apa itu pangan fungsional. Jadi dia tidak memberikan kontraindikasi ya. Kalau kita makan kan itu makan sehari-hari ya, nggak mungkin itu bisa membuat kamu diare. Nah itu bukan fungsional berarti. Atau itu bisa membuat kamu muntah. Nah itu juga enggak. Jadi ketika itu fungsional ya mencakup tiga ini harus ada. Nah, pangan fungsional ini tadi ya yang saya bicarakan, ada senyawa bioaktifnya. Ini banyak sekali senyawa bioaktifnya yang ada. Contohnya ada dari golongan zat gizi, kemudian ada zat golongan non gizi, jadi ada vitamin. Nah, itu ada di buah ya pasti. Kalau kalian mengonsumsi vitamin secara alami ya dari buah ataupun sayuran. Kemudian ada oligosakarida, gula alkohol, asam jenuh, peptida, protein. Ini semua nanti senyawa bioaktif ini akan kita bedah satu-satu di pertemuan selanjutnya. Jadi kita akan belajar semuanya tentang ke 15 ini ya, sekitar 15 ini untuk kita bisa membedah satu-satu kenapa kok ada senyawa bioaktif tersebut yang bisa menyebabkan pangan tersebut dikatakan fungsional. Adinda, Bu, bagaimana dengan produk pangan yang berupa kapsul atau bubuk yang sekarang kan banyak beredar? Itu kan termasuk tinggi serat pangan ya? Apakah itu juga termasuk ke dalam pangan fungsional? Oke, tanya bagus ya. Jadi teman-teman sekarang kan banyak sekali yang beredar bubuk-bubuk yang fiber, high fiber dan lain sebagainya. Nah, ada persyaratannya pangan fungsional itu. Selain ketiga tadi, sensorisnya oke, nutrisionalnya oke, zat gizinya oke, kemudian secara fisik juga memberikan efek kesehatan, ada lagi syaratnya. Nah, di sini dikatakan merupakan produk pangan. Jadi ketika itu bentuknya kapsul, bentuknya pil, bentuknya tablet, puyer atau bubuk, nah itu bukan pangan. Itu sudah diproses lagi yang lain ya, prosesnya yang sudah sangat rumit. Jadi kalau pangan ya kita konsumsi sehari-hari yang memang kita konsumsi. Tapi ketika sudah berubah bentuk, nah ini sudah tidak dikatakan pangan fungsional. Jadi yang lain emang bahan pangan yang memberikan efek lain gitu, bukan secara pangan fungsional, yang alami ya gitu. Kemudian syaratnya tadi dia dikonsumsi sebagai makanan sehari-hari. Nah itu kan berarti ya setiap hari kita makan. Kemudian yang ketiga, mempunyai fungsi tertentu pada saat dicerna, udah pasti ya. Karena kita makan ya dicernanya, kemudian ada efek fungsi tertentu. Kemudian yang keempat, sifat fisik dan kimianya jelas. Kualitas dan jumlahnya dan aman dikonsumsi. Kemudian kalau sifat fisik dan kimia ini bisa kita melalui proses analisis ya, analisis kimia, analisis pangan. Nah, kita bisa tahu dari situ. Yang kelima, kandungan komponen penyusunnya tidak boleh menurunkan nilai gizi. Ya, karena syaratnya tadi di sini juga ada nutrisi dan tidak boleh ada kontradiksi. Jadinya ya harus kalau itu pangan fungsional tidak boleh menurunkan nilai gizinya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut lagi? Ada. Saya mau tanya Bu, itu kan di produk-produk sekarang kan ada banyak itu yang katanya klaim-klaim tinggi serat, tinggi antioksidan dan lain-lain. Nah, itu tuh apakah ada regulasinya untuk bisa mendapatkan bisa klaim tinggi serat, tinggi antioksidan, apakah ada regulasinya seperti itu? Oke, pertanyaan yang bagus ya, terima kasih Ernest. Nah, suatu industri pangan ketika dia mau membuat produk pangan, kemudian memberikan klaim-klaimnya, pasti kalian kalau pergi ke supermarket gitu ya, pasti pernah melihat tuh di kemasan kayak antioksidan, kemudian tinggi fiber, tinggi serat. Nah, pasti kan ada seperti itu. Nah, itu ada prosesnya, ada regulasinya. Jadi nggak serta-merta itu industri pangan tuh langsung nyomot ngeklaim itu nggak bisa. Jadi ada kalau di pangan fungsional itu ada tahapan cara pengembangan pangan fungsional. Yang pertama pasti dia harus melakukan analisis fotonutriensnya atau analisis senyawa bioaktifnya.
Di situ ada kandungannya apa, senyawa bioaktifnya apa, apakah masuk di flavonoid ataukah masuk di serat pangan. Nah, itu dia harus menganalisis. Kemudian yang kedua ada yang namanya preclinical screening. Itu nanti diujikan senyawa bioaktif yang sudah kita punya akan diujikan ke hewan coba, biasanya pakai tikus mencit. Nah itu, nanti itu akan kita bahas di pertemuan setelahnya ya. Kemudian yang ketiga ada clinical trial. Setelah ada di hewan coba, dicobakan ke manusia dengan dosis yang aman, jumlahnya sudah tertakar. Nah itu diuji cobakan ke manusia. Nah yang kemudian ada yang keempat, pengembangan produk atau product development-nya. Jadi di sini nanti dikembangkan bagaimana caranya itu bisa menjadi enak. Baru nanti ke marketingnya, dilempar ke pasar. Kemudian setelah ada proses pemasaran, industri pangan juga langsung serta-merta lepas tangan ya istilahnya seperti itu. Dia harus melakukan studi epidemiologi. Ketika itu dikonsumsi oleh konsumennya istilahnya seperti itu, apakah itu benar memberikan efektivitas yang bagus sesuai dengan klaimnya. Itu harus industri pangan ya terus memantau itu. Kemudian yang ketujuh, nah setelah itu ya setelah kita pantau terus, langkah ketujuh mengukur sikap konsumen terhadap pangan fungsional itu, diukur bagaimana, apakah memang tercapai dari yang langkah ini. Nah itu adalah bagaimana tahapan pengembangannya sampai nanti bisa klaim-klaim tersebut selain harus memenuhi regulasi pangan dari BPOM ya, ada regulasi pangannya, ya harus pengembangannya pangan fungsional itu seperti ini. Tahapannya ada 7 langkahnya itu. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Ya, Visi? Bu, saya mau bertanya, bagaimana potensi pangan lokal sebagai pangan fungsional? Oke. Pangan lokal sebagai pangan fungsional ini sangat menarik ya. Apalagi kita sebagai anak pangan tuh ya jangan yang impor-impor terus nih yang akan kita gali terus. Nah, kita kan punya banyak tuh pangan lokal, ada umbi-umbian, buah-buahan lokal. Nah, sekarang di Indonesia pun kan sedang diversifikasi pangan ya. Ya salah satunya kita memanfaatkan pangan lokal itu. Banyak sekali pangan lokal tuh yang memiliki senyawa bioaktif tadi ya, yang sangat banyak tadi. Contohnya kalau kalian beli ubi ungu, ungunya tuh pigmennya tuh dari apa? Dari antosianinnya. Antosianin ini apa? Yang memberikan warna ungu itu, kemudian dia juga bisa memberikan sifat fungsional antioksidan. Nah itu kan dari umbi-umbian kan. Kemudian ada umbi kuning, kemudian buah lokal misalnya ada nanas. Nah, nanas itu kan flavonoidnya juga tinggi, bisa sebagai antioksidan. Antioksidan itu apa? Ya bisa merangkal radikal bebas. Kalian banyak makan gorengan, ya, banyak ya suka gorengan ya. Nah, gorengan kemudian pakai es, buahnya lupa, sayurnya lupa. Nah, jadi salah satu pangan lokal itu bisa untuk, atau buah lokal tadi itu bisa untuk menangkal radikal bebas yang kita makannya ya jangan yang jelek-jelek terus istilahnya ya sekali-sekali buah, sayur biar semuanya itu seimbang dalam tubuh kita. Karena kita tidak merasakannya sekarang merasanya nggak sakit dan nanti ke depan 10 tahun ataupun 20 ternyata nanti ada sakit apa. Nah makanya pola hidup sehat ini, pangan fungsional ini adalah menjadi salah satunya yang harus kalian konsumsi. Nah ini adalah golongan pangan dengan nutrisi khusus ya. Ada misalnya produk yang memang diperuntukannya untuk hamil, yang memang diperuntukannya untuk anak kecil atau untuk bayi. Nah ini masuk ke dalam keperluan nutrisi khusus atau pangan dengan nutrisi spesial yang rendah gula dan lain sebagainya. Itu mungkin pertemuan kali ini yang kita bahas mengenai pangan fungsional. Ada yang mau memberikan sedikit kesimpulan dari keseluruhan pertemuan kita? Ada mau tunjuk tangan? Michael aja.
Untuk pertemuan kali ini kita kan tadi membahas pangan fungsional, Bu. Fungsi dari pangan sendiri tadi sebagai nutrisi, juga memenuhi sensori, dan yang nggak kalah penting juga ada efek fisiologis. Efek fisiologis ini tadi berasal dari senyawa bioaktif yang ada pada bahan pangan. Dan juga senyawa bioaktif ini ternyata banyak ditemukan di pangan lokal. Tadi seperti contohnya ada ubi ungu yang kaya antosianin, dan juga ada buah nanas yang mengandung banyak flavonoid. Keduanya itu sebagai antioksidan untuk tubuh. Oke, baik, terima kasih Michael. Baik teman-teman, mungkin sekian pertemuan untuk hari ini. Saya hanya memberikan informasi kalau teman-teman butuh untuk buku referensi bisa meminjamnya ini di perpustakaan. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya mungkin nanti teman-teman bisa menyiapkan ya, dibagi beberapa kelompok. Silahkan membagi beberapa kelompok, silahkan mencari literatur. Kalau semisalnya kalian sebagai pembuat makanannya ya, mengembangkan produknya, kalian ingin membuat cookies daun kelor yang kaya antioksidan. Nah, itu bagaimana? Karena kan kita sudah membahas tentang tahapan pengembangan pangan fungsional ya. Nah, nanti silahkan membentuk grup-grup, kemudian membaca literatur, dan besok kita diskusikan tentang pertemuan hasil dari tugas kalian hari ini. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih. Demikian video pengajaran dari saya. Terima kasih telah menyaksikan.